Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزكم الله. Hidup kita di dunia ini adalah pilihan. Pilihan apakah kita mau menjadi manusia yang bermanfaat atau tidak. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Atau pilihan yang ketiga, selain menjadi manusia yang tidak bermanfaat, juga meresahkan. Nabi SAW bersabda, syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tarakahun nas, adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia yang lainnya, ittiqa'a syarrihi, karena khawatir, ditakutkan akan keburukan-keburukannya, gangguan-gangguannya. Ini dari satu sisi, bahwa kita hidup sebagai makhluk sosial, bertetangga dan bermasyarakat, dan bagi mahasiswa Stiba berasrama. Pada sisi yang lain, kita ini hidup bukan hanya untuk memuaskan orang lain saja dan membuat orang lain bahagia dengan keberadaan kita, lalu kita melupakan diri kita sendiri. Diri kita haruslah bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan jamaah yang berbahagia, memang ada kebahagiaan tersendiri jika kita bisa berbagi, membantu orang lain, itu benar. Tapi banyak orang mencukupkan diri di sini. Padahal kebahagiaan hakiki bagi seseorang adalah ketika dia merasa nyaman dan merasa tentram karena dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan karena senantiasa berzikir kepada Allah, merasa nyaman karena bertawakal dan bersandar penuh kepada Allah, merasa nyaman dan bahagia karena selalu berdoa, sujud dan semangat menyembah Allah, selalu bermunajat dan bersyukur kepadanya. Kebahagiaan seperti inilah yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Nabi kita SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah.
dijadikan penyejuk mataku, kebahagiaanku berada di dalam salat. Bahkan Nabi kita memanggil Bilal untuk azan dengan ungkapan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Karena di dalam salat Nabi SAW merasa tentram, merasa nyaman, sedang bermunajat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah surga dunia, kata para ulama, sebelum surga di akhirat. Sebaliknya, ketika kita jauh dari Allah, malas beribadah, orang tersebut akan mudah galau, stres, dan frustasi. Dan itulah nerakanya di dunia. Dan jangan sampai ia juga akan merasakan neraka di akhirat. Karena itu, jamaah Jumat, a'azzakumullah, jangan kita melupakan bahwa diri kita lah yang paling berhak merasakan kebahagiaan itu sebelum kebahagiaan-kebahagiaan lain yang kita tularkan, yang kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan Islam datang untuk mengajarkan kepada kita mencapai dua jenis kebahagiaan itu. Tidak mengabaikan salah satunya atau kedua-duanya. Kebahagiaan karena berbuat baik kepada orang lain dan kebahagiaan karena diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahap pertama. Dan tentu kita semua memilih untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau kita sudah selesai di sini dan telah memilih menjadi manusia yang bermanfaat, tahap berikutnya yang kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan manfaat itu baik untuk diri kita maupun untuk yang kita tularkan kepada orang lain. Yang pertama, tingkat manfaat untuk diri kita sendiri. Dan ini bisa dicapai dengan memperbaiki kembali komitmen kita terhadap Allah dan agama ini. Karena kita sudah berikrar di alam ruh. Ketika Allah bertanya dan kita masih dalam keadaan arwah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah saya Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan, iya, tentu kami menyaksikan. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Karena jangan sampai kalian di hari kiamat mengatakan bahwa kita lalai dari hal ini. Dan Allah mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan pada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar ini perlu kita buktikan, realisasikan dan terapkan dalam kehidupan kita. Syahadat dan ikrar tersebut berarti bahwa kita siap untuk tunduk, patuh dan mendengar, melaksanakan semua titah penguasa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikrar iman kita kepada Allah adalah berarti kita siap hidup dengan agama Islam dan istiqomah di atas jalan tersebut. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam," katakanlah kepadaku dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'dak, yang saya tidak akan menanyakan kembali kepada seorang pun setelahmu. Qala, Nabi SAW bersabda, qul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, thumma istaqim, lalu istiqomahlah di atas keimanan itu. Karena iman mencakup semua ajaran Islam. Allah menyuruh kita sholat, kita siap. Allah perintahkan kita jihad, kita siap. Rasulullah perintahkan kita berbuat baik, kita siap. Rasulullah perintahkan kita menjadi mukmin yang saleh, kita siap. Apapun itu, maka sikap kita sebagai hamba Allah adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah, dan kami siap laksanakan. Dan untuk memperbaiki itu, kaum muslimin hafizakumullah, mari kita kembali mengenal Allah, kembali mengenal Rasulullah, kembali mengenal agama ini dengan baik. Mari melihat, membaca dan mendengar apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulnya katakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabashshir ibad," maka berikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaul, yang mendengarkan firman ini, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang terbaik darinya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Quran surat Az-Zumar ayat 17-18.
Jika seperti itu, maka insya Allah kita semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi keikhlasan kita, semakin semangat kita dalam ibadah, serta semakin tinggi tingkat kejujuran iman kita. Dan ini menjadikan kualitas pribadi kita dan derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah manfaat terbesar untuk diri kita. Yang kedua, bagaimana meningkatkan manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan ini diukur dari seberapa banyak manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Dan kalau kita lihat, hal yang paling bermanfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah ilmu syar'i. Karena kita yakin bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling bermanfaat. Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan untuknya dan menjadi risalah yang disebarkan untuk seluruh manusia. Dan Rasulullah SAW membuat perumpamaan manusia dengan risalah atau ilmu yang dengannya Rasulullah diutus. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu, kamathali ghaithin, seperti hujan, asaba ardon, yang menyirami bumi, fakanat ta'ifatan tayyibatan, maka di antara tanah ini, di antara bagian dari bumi ini, tanah ini, ada ta'ifatan tayyibah, kelompok yang baik. Qabilatil ma'a, dia menerima air, menyerap air, fa'ambatatil kala'a wal ushbal katsir, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak. Wa kana minha ajadib, dan di antaranya ada tanah yang kering. Amsakatil ma, tapi dia masih bisa menampung air. Fa nafa'allahu bihan nas, lalu Allah menjadikannya manusia yang bermanfaat. Fa syarabu minha, lalu mereka minum darinya. Wa saqau wa zara'u, mereka minum dan mereka bercocok tanam dari air tersebut. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan ada hujan atau ilmu atau hidayah yang menyirami kelompok tanah yang lain. Innama hiya qay'an, dia itu bagaikan tanah tandus membatu. La tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air. Wa la tumbitu kalaan, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika, maka yang demikian itu, mathalu man faqaha fi dinillah, kelompok yang pertama tadi adalah seperti orang yang faqih di dalam agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi, dan menjadikannya manusia yang bermanfaat dengan apa yang Allah utus dengannya. Fa'alima wa 'allam, maka dia belajar dan dia mengajarkannya. Dan permisalan kelompok yang kedua, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, perumpamaannya seperti orang yang tidak mengangkat kepala. Maksudnya adalah orang yang tidak peduli. Walam yaqbal hudallah, dan dia tidak menerima hidayah Allah, alladzi ursiltu bihi, yang dengannya aku diutus. Muttafaqun alaih. Nah, di bawahnya baru ada hal yang bermanfaat lainnya, seperti akhlak kita yang baik, harta yang kita berikan kepada manusia, bantuan kita, senyuman kita, dan lain sebagainya. Namun kalau dilihat, maka ilmu syar'ilah yang membuat orang itu menjadi semakin baik, membuat orang itu gemar berinfak, berakhlak, dan berperilaku baik, menolong orang dan sebagainya. Ilmu juga lah yang mendorong orang untuk meningkatkan keikhlasannya, mengeluarkan segala usahanya, dan memperbaiki kejujuran imannya. Maka jamaah yang berbahagia, marilah kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, innallaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi
wa thanna bi malaikatihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma waruddal muslimina ila dinihim raddan jamila. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba waz zina wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassatan wa an sa'iri biladil muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.